Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tri Aji Dewantoro. Pada video kali ini saya akan memberikan konten informasi mengenai seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2022 bagi siswa-siswi kelas 12 baik SMA, SMK dan madrasah aliyah. Wajib sekali yang ingin kuliah harus tahu nih mengenai informasi yang sangat update dari LTMPT tentang penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Nah, informasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022 ini masih dikelola oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Sistem yang digunakan masih tetap oleh LTMPT dengan sistem PDSS. SNMPTN-nya tetap juga, UTBK-nya juga tetap ada. Mungkin jadwal UTBK sedikit berubah. SBMPTN itu ada sedikit tambahan materi tes. Nah, untuk menggunakan KIP kuliah atau KIPK juga tetap ada. Keikutsertaan PTKIN dan Politeknik juga tetap. Nah, ini ada pendahuluannya, bisa dibaca ya. Jadi karena ini slide-nya lumayan banyak, jadi nggak perlu dijelaskan ya tentang pendahuluan dari LTMPT. Ada fungsi dan tujuannya, fungsinya untuk apa, tujuannya untuk apa. Nah, ini adalah jalur dan kuota. Jadi LTMPT ini membuka 3 jalur penerimaan mahasiswa baru untuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama SNMPTN dengan minimum 20% dari jumlah kuota yang tersedia di setiap PTN tersebut. Keterangannya berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Nah, perlu diketahui SNMPTN ini menggunakan jalur nilai rapot yang digunakan adalah nilai dari semester 1 sampai semester 5. Yang kedua adalah SBMPTN, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang kuotanya minimum itu 40% dari jumlah kuota yang tersedia di PTN tersebut. Jadi lumayan banyak nih untuk jalur SBMPTN kuotanya. Nah, berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN, pelaksanaan tes menggunakan komputer. Biaya ditanggung oleh peserta dan disubsidi pemerintah. Yang ketiga adalah jalur mandiri dengan kuota maksimal hanya 30% dari jumlah kuota yang tersedia di PTN, di masing-masing PTN. Nah, sementara jalur mandiri juga bisa menggunakan nilai UTBK. Mungkin ada yang menggunakan nilai UTBK, ada juga yang tes, pure tes dari PTN tersebut. Selanjutnya ada yang disebut dengan SSO. SSO ini adalah single sign-on atau pengisian PDSS. Jadi setiap pendaftar atau setiap pendaftar calon mahasiswa harus mempunyai akun LTMPT, baik yang menggunakan jalur SNMPTN dan SBMPTN. Untuk yang menggunakan jalur SNMPTN dilakukan oleh pengisian PDSS oleh sekolah dulu. Selanjutnya setelah kalian terdaftar sebagai siswa yang eligible, baru kalian membuat akun LTMPT. Nah, untuk proses pendaftaran SBMPTN atau UTBK juga menggunakan akun LTMPT. Nah, untuk jadwalnya, pertama registrasi akun LTMPT oleh sekolah mulai 4 Januari sampai 15 Februari 2022. Ini khusus untuk lulusan tahun 2022 ya. Sementara SBMPTN mulai 14 Februari membuat akunnya sampai 17 Maret 2022. Nanti ada jadwalnya di bawah lebih jelas ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan PDSS. Nah, PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapot siswa yang eligible mendaftar. Nah, seperti itulah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian SNMPTN. Nah, SNMPTN tahun 2022 bagaimana sih? Nah, ada 3 yang paling penting kalian harus pahami: persyaratan sekolah, persyaratan peserta, dan pilihan program studi. Persyaratan sekolahnya apa saja? Nah, sekolahnya SMA, MA, atau SMK mempunyai NPSN. Ya, pasti masing-masing sekolah sudah mempunyai NPSN ya.
Selanjutnya ketentuan akreditasinya bagi adik-adik yang akreditasi sekolahnya adalah A, mempunyai 40% kuota dari jumlah seluruh kelas 12. Akreditasi B, sekolahnya dikasih kuotanya hanya 25% dari jumlah seluruh siswa kelas 12. Sementara untuk akreditasi C hanya 5%. Selanjutnya mengisi pangkalan data sekolah atau PDSS, data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Apa sih eligible? Eligible itu ya yang terbaik siswanya, misalnya kuotanya hanya dapat 50 orang. Sementara yang mendaftar ada 120 dari kelas 12 tuh. Berarti yang eligible itu hanya 50 terbaik. Nah, itu masuk eligible ya. Selanjutnya persyaratan peserta. Nah, adik-adik perlu dipahami ini persyaratan peserta menggunakan jalur SNMPTN tahun 2022, yaitu siswa SMA, MA, SMK kelas terakhir 12, yaitu pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Nah, jadi adik-adik hanya bisa mendaftar untuk lulusan tahun 2022 atau yang sekarang kelas 12. Kalau yang tahun kemarin hanya bisa menggunakan jalur SBMPTN atau UTBK. Selanjutnya, persyaratan peserta yaitu memiliki prestasi akademik yang memenuhi syarat yang ditentukan masing-masing PTN. Ya, nilai rapotnya mumpuni lah ya. Selanjutnya memiliki NISN, pasti setiap siswa memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Nah, nanti oleh sekolah data kalian akan diinput di akun PDSS milik sekolah. Memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang diisikan di PDSS. Nah, nanti nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 itu diinput oleh operator atau guru BK atau kesiswaan, biasanya yang mengelola pendaftaran kuliah ya, di akun PDSS. Selanjutnya, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, biasanya untuk jurusan seni dan olahraga itu kalian pasti mengunggah portofolio. Portofolio berbentuk apa? Biasanya kalau untuk seni misalnya tari, kalian menari divideokan, seni lukis kalian melukis divideokan juga, terus juga hasilnya difoto. Untuk olahraga biasanya divideokan atau juga bisa bentuk prestasi-prestasi seperti sertifikat dan lain-lain di kejuaraan. Minimal ya tingkat kabupaten ya. Nah, untuk pilihan program studinya, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama. Nah, jadi dipastikan kalau memilih 2 program studi, adik-adik harus memilih 1 PTN yang terdapat di kota adik-adik. Kalau misalnya nggak ada PTN misalnya di kota adik-adik tempat tinggalnya sekarang, ya berarti tinggal memilih 1 program studi yang dapat memilih PTN yang berbeda di provinsi manapun ya, hanya 1 program studi. Nah, yang ketiga, disarankan tidak lintas minat tergantung ketentuan PTN yang dituju. Maksudnya adik-adik jurusan IPS daftarnya ke IPA. Nah, itu maksudnya lintas minat ya. Kalau bisa ya sesuai aja dengan kemampuan atau jurusan adik-adik, biar nggak terlalu ribet lah saat proses kuliahnya, juga udah punya dasarnya di saat di SMA-nya ya. Selanjutnya, tahapan pendaftaran SNMPTN tahun 2022. Nah, ini tahapannya. Yang pertama itu pengumuman kuota bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Nah, pengumuman kuota itu tanggal 28 Desember 2021, akhir tahun ini sudah mulai ada penentuan kuota dari setiap masing-masing sekolah. Yang kedua adalah registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Jadi sekolah wajib mempunyai akun LTMPT, harus registrasi ya melalui portal ltmpt.ac.id. Yang ketiga, registrasi akun LTMPT bagi siswa kelas 12, sama di website yang sama ya. Yang keempat, lihat data. Di LTMPT menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah.
Yang kelima, sekolah menentukan calon peserta berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik, Pusdatin atau Kemendikbud atau Emispen di Kemenag. Nanti ada calon pesertanya yang eligible. Selanjutnya pengisian PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, ini oleh sekolah yang isinya ya. Yang ketujuh, pendaftaran SNMPTN oleh siswa masuk ke tahap 8, pilihan PTN dan program studi. Pendaftar dapat memilih paling banyak 2 PTN yang seperti tadi ya, persyaratan program studi. Yang kesembilan adalah pengunggahan portofolio, yaitu harus ya bagi yang memilih program seni dan olahraga. Yang ke-10 adalah seleksi jalur SNMPTN berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Ini proses penilaian. Yang ke-11 pengumuman. Yang ke-12 adalah daftar ulang jika sudah dinyatakan diterima ya. Nah, ini adalah prosesnya, ada 12 tahapan. Ada catatannya di pojok kiri bawah, pengumuman kuota 28 Desember 2021 akhir tahun ini. Layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat Jumat 17 Januari 2022. Mungkin ada sedikit kekeliruan yang terdapat kuota ya. Pukul 15.00 WIB ya. Nah, selanjutnya ketentuan pemeringkatan oleh sekolah. Nah, ini yang perlu adik-adik pahami juga. Pemeringkatan siswa dilakukan sekolah pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Nah, lihat. Jurusan IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, Biologi. Jurusan IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi. Jurusan Bahasa, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Antropologi, dan salah satu bahasa asing. Untuk SMK, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Jadi nggak semua mata pelajaran ya yang dilihat ya. Jadi untuk mata pelajaran wajibnya sepertinya untuk matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sisanya untuk mata pelajaran jurusan di jurusannya masing-masing, baik IPA, IPS, bahasa, dan SMK. Selanjutnya yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Nah, itu ranking bisa jadi ya. Ataupun prestasi-prestasi yang menggunakan sertifikat. Yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Ya, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap dapat dilihat pada informasi SNMPTN 2022 diunduh di halaman resmi ya. Nanti diinformasikan oleh guru BK atau kesiswaan ya di sekolah masing-masing. Nah, ini untuk jadwal SNMPTN bagi adik-adik yang ingin mengikuti pendaftaran kuliah di jalur SNMPTN 2022, yaitu sebagai berikut ya. Pembuatan akun LTPNT mulai 4 Januari sampai 15 Februari 2022. PDSS dan SNMPTN-nya. Yang pertama sosialisasi. Nah, ini 1 Desember sampai 8 Februari. Yang kedua sosialisasi SNMPTN 1 Desember sampai 28 Februari. Yang ketiga launching kegiatan PMB 4 Januari 2022. Penetapan siswa eligible dari 4 Januari sampai 8 Februari 2022. Pengisian PDSS mulai 8 Januari sampai 8 Februari 2022. Selanjutnya pendaftaran SNMPTN 14 Februari sampai 28 Februari 2022, hanya 2 minggu kalau dilihat ya jumlah harinya. Selanjutnya pengumuman hasil SPTN 29 Maret 2022. Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15.00. Jadi untuk proses pendaftaran, pengisian PDSS nilai dan lain-lain cuma sampai jam 3 sore. Ya, seperti itu. Nah, ini deskripsi UTBK SBMPTN 2022. Sekarang tadi informasinya mengenai SNMPTN, sekarang tentang UTBK dan SBMPTN tahun 2022 atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur ujian tulis berbasis komputer. Ini menggunakan tes ya. Persyaratan peserta UTBK. Oke, perhatikan. Yang pertama memiliki akun LTMPT. Yang kedua, siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2022 atau peserta didik paket C tahun 2022 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli. Ya.
Jadi untuk peserta UTBK dan SBMPTN juga harus memiliki akun LTMPT. Yang ketiga, lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2020 dan 2021 atau lulusan paket C tahun 2020-2021 dengan umur maksimal 25 tahun. Ya, jadi untuk lulusan tahun kemarin dan tahun kemarinnya lagi masih bisa mengikuti jalur SBMPTN untuk pendaftaran kuliah. Yang keempat, persyaratan peserta. Persyaratan peserta ini ada 3 yang harus adik-adik pahami. Yang pertama adalah peserta yang akan memilih program studi Saintek atau prodi Saintek maka mengikuti TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Saintek. Yang kedua, peserta yang akan memilih program studi Soshum maka mengikuti PTS, TPS maksudnya, Bahasa Inggris, dan TKA Soshum. Peserta yang akan memilih prodi campuran Saintek dan Soshum maka mengikuti TPS, Bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Nah, itu adalah 3 persyaratan peserta. Yang kelima, ada hasil UTBK tahun 2022 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2022. Jadi untuk yang kemarin UTBK 2021 pun tidak bisa digunakan untuk UTBK 2022 ya. Yang keenam, membayar biaya UTBK. Jadi ada biaya yang harus adik-adik keluarkan untuk mengikuti UTBK. Nah, ini persyaratan peserta UTBK 2022 ya. Nah, sekarang materi. Ini paling penting, adik-adik harus paham nih materi UTBK 2022. Yang pertama adalah tes potensi skolastik atau TPS. TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, kemampuan pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Yang ketiga adalah tes kemampuan akademik, yaitu mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. Juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah pada high order thinking skill atau soalnya levelnya HOTS. Sekarang ada yang dimaksud dengan kelompok ujian UTBK tahun 2022, yaitu kelompok ujian sains dan teknologi atau Saintek. Materi ujiannya TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Saintek, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi. Alokasi waktunya 195 menit. Jadi kalau dihitung-hitung berapa jam? 60 menit 1 jam berarti 3 jam lebih ya, 3 jam 15 menit, lumayan ya. Jadi ya cukuplah waktu 3 jam untuk mengisi soal TPS Saintek. Yang selanjutnya adalah kelompok ujian Saintek dan Soshum atau campuran. Oh, ini yang ketiga ya. Yang kedua itu kelompok ujian sosial dan humaniora atau Soshum. Materi ujiannya TPS Bahasa Inggris, TKA Saintek Matematika, Fisika, Kimia, Biologi. Yang ketiganya campuran. Alokasi waktunya beda nih, yang campuran 285 menit. Selanjutnya adalah tahapan pendaftaran UTBK SBMPTN tahun 2022. Catat ya hari tanggal sesi UTBK Anda. Yang pertama, registrasi akun LTMPT di halaman LTMPT-nya ya, wajib bagi semua calon pendaftar. Menggunakan NISN, NPSN sekolah, dan tanggal lahir. Login menggunakan akun LTMPT. Yang ketiga, memilih menu verifikasi dan validasi data atau mengisi biodata ya, pas foto. Yang keempat, memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN, melengkapi biodata, memilih program studi, mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK PTN, dan mendapatkan slip pembayaran. Selanjutnya baru membayar di bank, bisa di Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI. Menggunakan slip pembayaran harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam setelah mendapatkan slip pembayaran.
Pasti bertanya-tanya kan berapa biaya pendaftaran UTBK tahun 2022? Ya, nanti dijelaskan ya. Yang keenam, melakukan login kembali. Yang keenam itu memilih menu pendaftaran UTBK untuk mencetak kartu peserta UTBK. Yang ketujuh itu mengikuti UTBK. Nah, ini ada catatannya. Siswa SMA MA SMK sederajat tahun 2020-2021 harus wajib membawa ijazah. Terus untuk lulusan tahun 2022 membawa surat keterangan identitas dari sekolah, sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan dan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan diberi cap stempel yang sah. Ya, ini wajib bawa nih bagi peserta untuk pelaksanaan UTBK. Bagi peserta tunanetra harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. Ada catatannya juga, bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN tahun 2022 akan ditolak untuk mendaftar SBMPTN. Jadi kalau udah diterima di SNMPTN, buat apa lagi ya ikut SBMPTN ya. Sekarang alur pendaftaran. Bagaimana alur pendaftarannya untuk SBMPTN? Yaitu pertama, pendaftarannya di portal LTMPT. Yang kedua adalah mengisi biodata, kecuali bagi yang sudah menjadi peserta SNMPTN. Misalnya nggak diterima nih di jalur SNMPTN terus daftar mengikuti SBMPTN, berarti biodatanya sudah ada. Yang ketiga, memilih PTN dan program studi. Memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau masing-masing 1 prodi dalam 2 PTN. Tinggal pilih mau 1 PTN 2 prodi atau 1 prodi 1 PTN tapi bisa 2 PTN. Yang keempat, mengunggah dokumen. Dokumen apa saja? Ya, dokumen yang diperlukan ya, termasuk portofolio bagi pendaftar bidang seni dan olahraga. Yang kelima, kelulusan hasil SBMPTN yang akan sangat ditunggu-tunggu oleh para pendaftar. Catat tanggalnya 23 Maret sampai 15 April bagi siswa yang telah dinyatakan lulus. Nah, SNMPTN akan ditolak, tadi sudah ya dijelaskan. Catat tanggalnya 23 Maret sampai 15 April. Lokasi UTBK tahun 2022, nah dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN. Lokasi, kota, dan tanggal tes dapat dilihat informasinya resminya di ltmpt.ac.id. Pelaksanaan UTBK. Nah, ini jadwalnya juga, catat. Dilaksanakan dalam 2 gelombang, per gelombangnya 7 hari, Selasa, Senin. Setiap hari dilakukan 2 sesi, pagi dan siang. Gelombang 1 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Gelombang 2 28 Mei sampai 3 Juni. Ada catatan, jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar. Beberapa wilayah pelaksanaan UTBK untuk kelompok campuran akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Lihat informasinya ya. Catat lagi waktu pelaksanaan UTBK bagi peserta UTBK kelompok Saintek dan Soshum. Sesi pagi mulainya jam 6.45 ya, pagi WIB. Kalau WITA-nya 7.45, kalau WIT-nya 8.45, tinggal mengikuti saja ya zona waktunya. Jadi harus benar-benar mempersiapkannya sejak pagi hari. Pagi itu dari jam 6.45 sampai jam 10.30. Itu mulai dari peserta masuk ruangan ujian, pemeriksaan identitas, latihan, tes TPS, langsung tes TKA. Untuk siangnya mulai dari 12.30 sampai 16.15. Jadi 12.30 sampai 16.15. Jadi setengah 1 siang sampai jam 4 sore ya. Sama kegiatannya. Beberapa pusat UTBK, USK, USU, Unimed, UNAD, UNP, dan UNJA pelaksanaan UTBK akan sesuai dengan waktu ibadah sholat ya, karena beda zona waktunya. Ini waktu pelaksanaan UTBK-nya ya, dicatat, diingat. Waktu pelaksanaan UTBK untuk kelompok campuran Saintek Soshum. Nah, mulai 6.45 pagi sampai 10.30. Terus lanjut isoma sampai mulai lagi jam 11.30 sampai 13.25 ya, karena Soshum banyak tesnya, ada tes TPS, TKA,
langsung TKA lagi, TKA Saintek dan TKA Soshum, 2 kali TKA ya. Untuk kelompok campuran full day dari pagi sampai sore. Ini dia yang ditunggu-tunggu, berapa biaya UTBK tahun 2022. Nah, biayanya kelompok ujian Saintek atau kelompok ujian Soshum yaitu 200.000. Untuk kelompok campuran yaitu Saintek dan Soshum biayanya 300.000. Dapat dibayarkan melalui Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. Ya, ini biayanya tahun UTBK tahun 2022. Selanjutnya ketentuan SBMPTN tahun 2022. Persyaratan pesertanya masih sama ya. Untuk lulusan tahun 2020 dan 2021 harus sudah memiliki ijazah. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri memiliki ijazah yang sudah disetarakan, mengikuti dan memiliki nilai UTBK tahun 2022, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi atau proses belajar. Bagi peserta yang memiliki pengalaman studi bidang seni dan olahraga, mengunggah portofolio. Selanjutnya, pilihan program studi. Setiap siswa diperbolehkan memiliki 2 program studi pada 1 PTN atau 2 PTN tapi 1 program studi. Nah, ini adalah jadwal UTBK sampai dengan SBMPTN tahun 2022. Pembuatan akun LTMPT mulai 14 Februari sampai 17 Maret. Sosialisasi UTBK SBMPTN itu pasti bareng dengan SNPTN ya, mulai 1 Desember. Pendaftaran UTBK-nya sampai SBMPTN 23 Maret sampai 15 April. Pelaksanaannya 17 Mei sampai 23 Mei. Pelaksanaan UTBK gelombang 2-nya 28 Mei sampai 3 Juni. Pengumuman hasil SBMPTN-nya 23 Juni. Masa unduh sertifikat UTBK 25 Juni sampai 31 Juli 2022. Ini adalah ketentuan peserta pelamar beasiswa dengan jalur KIP kuliah. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Informasinya dapat dilihat di Puslapdik kemdikbud.go.id. Lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, ini adalah informasi atau helpdesk-nya, email, telepon, call center, helpdesk ya. Mungkin sekian saja video tentang informasi SNMPTN, UTBK dan SBMPTN tahun 2022 ya. Jadi silakan adik-adik persiapkan segalanya untuk pendaftaran kuliah tahun 2022. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.